Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi fi syahri Sya'ban. Allati yubraku fiha kullu amrin hakimin wa yubram. Ikshif anna minal bala'i ma a'lamu wa ma la na'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para kiai, para guru kita al-mukarram, Kiai Haji Abdul Aziz, Kiai Haji Sya'roni panjang umur, sehat walafiat. Murid-muridnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami At-Taubah, Ketua Panitia Penyelenggara, saya sampaikan apresiasi malam ini di tengah suasana hujan, di tengah perasaan masih belum sempurna dengan COVID-19, At-Taubah jamaahnya hadir cukup banyak. Alhamdulillah. Oh, At-Taufik. Tadi saya maghrib di At-Taubah. Masjid Jami At-Taufik, mudah-mudahan jamaahnya senantiasa dalam taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu taufik? Taufik itu adalah ciptaan Allah diberikan kepada hambanya rasa kemudahan dalam melangkah mengerjakan kebaikan. Itu taufik. Kaki jadi ringan, ayunan lenggangan tangan jadi mudah, mata di dalam masjid seger aja. Saya lihat nggak ada yang pengen pulang. Orang belum makan. Belum makan ya. Makanya ceramahnya jangan lama-lama. Insya walisaimi adabun layak mulu siyamuhu illa biha. Bagi orang yang berpuasa ada aturan-aturannya. Ibadah yang ngatur Allah, jangan ibadah ngatur sendiri. Layak mulu siyamuha kagak sempurna puasanya illa biha kecuali dengan ngikutin aturan-aturannya. 1. Ayyah fazalisanahu anil kadzib. Yang berpuasa berkewajiban menjaga lidahnya selama puasa, jangan bohong. Kalau berbohong dosa apa enggak? Dosa. Kata Nabi, man aznaba dzanban nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Barang siapa yang sekali berbuat dosa, maka dicoret hatinya dengan coretan warna hitam. Yang menyebabkan orang terasa berat beribadah karena dosanya banyak.
Maka jika dosa kecil tidak berkelanjutan dengan membaca istighfar. Las-saghair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil yang berkelanjutan di dalam tubuh manusia jika disertai dengan banyak mohon ampun membaca istighfar. Kalau dosa besar, jalan taubat. Apa taubat artinya? Ar-ruju' ilallah. Kembali kepada Allah. Karena pada dasarnya Allah Ta'ala ciptakan manusia itu dalam keadaan suci. Allah teteskan fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Bener lapar. Bilang Allahnya enggak tapi kuat. Ayo yang kencengan. Biar tembus 7 lapis langit. Ini bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Habib Rizik sebelum Ramadan bebas. Ya Rabbal. Sebab dia bukan koruptor. Beliau koruptor bukan. Pernahkah Habib Rizik merampas tanah negara? Malah tanahnya dirampas. Malah pesantrennya diambil. Rekeningnya dibekukan. Hak politiknya mau dicabut. Jahat enggak nih orang? Jahat enggak nih orang? Kasusnya cuma kerumunan. Dendanya udah dibayar 50 juta. Masih di penjara juga. Jahat banget nih anak nih. Sama ulama, sama habaib. Bagaimana mau ketemu Rasulullah nanti kalau sama cucunya aja jahat. Masya Allah. Bilang Allah yang kencang supaya tembus 7 lapis langit. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa jami'a. Allah sudah meneteskan dalam setiap diri manusia itu kesucian fitrah. Maka habis Ramadan suka ada hari raya Idul, kembali suci melalui ibadah Ramadan, yarmiduz dzunub, dibakar dosa kita melalui puasa. Maka kita kalau lagi puasa ngomong suka keluar hawa panas. Iya. Ngomong suka keluar hawa panas. Itu proses pembakaran dosa pada diri kita. Kalau panasnya banget, dosanya banyak. Kalau nggak berasa panas, dosanya sedikit. Ini saya lihat wajahnya wajah orang soleh semua. Kayaknya kagak ada dosanya semua ini. Ya Rabbal. Jadi sekali berdusta, sekali berbohong, itu berbuat dosa, dicoret hatinya dengan coretan warna hitam. Fa'in tabah sukila. Kalau dia bertobat, ditip ektu warna hitamnya. Dihapus. Wa illam yatub. Kalau dia kagak mau bertobat, zada ditambahin warna hitamnya.
Maka kalau sudah hati ini terbungkus cahaya hitam, gelap, tidak bisa melihat kebenaran. Tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Hatinya sudah terbungkus. Orang yang seperti ini semakin jauh dari Allah. Wa inna ab'adan nas minallah al-qalbul qasi. Yang membuat manusia itu jauh dari Allah karena hatinya karat, terbungkus coretan, enggak pernah diperbaiki. Maka besok malam Senin, besok malam ampunan. Malam dihapus dosa dan kesalahan. Insya malam perubahan takdir. La yaruddul qada illa biddu'a. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan kecuali usaha kita. Allah udah tentuin umur kita besok hari Senin. Malam Seninnya berdoa baca Yasin. Minta panjang umur. Sehat walafiat. Duit banyak. Di dompet kagak habis-habis. Asal dicabut keluar lagi. Dicabut keluar lagi. Kayak tisu begitu. Nggak habis-habis. Minta panjang umur, Allah Ta'ala kabul. Sebab kata Nabi, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wa. Ada 5 malam yang kalau kita berdoa, minta kepada Allah, enggak ditolak. Maka yang besok malam Senin nisfu Sya'ban, baca Yasin, niatnya supaya panjang umur, nanti ketemu lagi sama nisfu tahun depan. Tahun depan dia berdoa lagi, minta panjang umur. Sampai ketemu lagi nisfu tahun yang akan datang. Kalau tiap nisfu datang, agak mati-mati, umurnya panjang. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Maka lagi puasa kita mengikuti aturan, tidak boleh berdusta, tidak boleh bohong. Kalau puasa bohong, dalam kacamata ilmu fikih sah puasanya, tapi dalam kacamata ilmu tasawuf kagak ada pahalanya. Ilmu fikih buat jaga yang zahir, ilmu tasawuf buat jagain yang batin. Ilmu fikih minum siang batal. Tapi kalau bohong, itu yang batin, yang gak kelihatan. Maka sekali bohong, 1 coretan. Kalau sehari 10 kali bohong, 10 coretan. Kalau 2 periode bohong, berapa dah tuh? Ada nggak orang yang udah 2 periode kagak berubah, bohong terus, ada nggak? Ada, itu RT di kampung saya. RT di kampung saya udah 2 periode, minta 3 periode. Warga udah tahu. Raskin dikurangin mulu. Beras buat orang miskin. Jadi sia-sia itu puasa. Layak mulu siamuhu. Enggak sempurna puasanya kalau bohong. Wal ghibatu, dan ghibah. Menceritakan kejelekan orang lain lagi puasa. Bu. Jauh amat suaranya ya. Kalau ibu lagi belanja sayuran pagi,
Tahu-tahu teman ibu 3 udah duluan lagi ngomongin orang. Wah, dia pakai jilbabnya doang rapet. Kemarin gue lihat naik motor sama laki-laki. Biarin lo orang lagi naik Gojek. Suuzon lagi puasa, dia ceritain. Belum tabayun dia udah sebar tuh berita. Lagi puasa, itu orang puasanya cuman dapat lapar doang sama aus. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi kagak dapat pahala, yang dia dapat cuman ju' wal atos, lapar dan haus. Kenapa? Ini yang kata Abu Hamid Al-Ghazali, puasa itu dibagi 3 kelas. Buka masker. Buka ya. Ntar kalau ketahuan didenda 250. Amplopnya 5 juta, dikurangin bayar denda 250, tinggal 4 juta 750. Tinggal 4,5 ya. Ya, bercanda. Bohong. Jika kita mencermati setiap perintah dari Allah buat kita hambanya itu beda-beda. Allah perintahkan kita hambanya yang beriman untuk melaksanakan kewajiban ibadah puasa. Cukup Jibril turun bawa wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai sekalian orang yang beriman, aku wajibkan kepadamu untuk berpuasa. Jibril bawa wahyu, disampaikan nama Nabi, jadi. Perintah ibadah haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Maklumat dalam tafsir Jalalain, mulai proses ibadah haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 3 bulan. Maka ada orang selesai sholat Idul Fitri, sorenya langsung berangkat. Haji turis. Dia jalan ke Maroko. Dia jalan dulu ke Turki. Dia jalan dulu ke Libanon. Dia jalan dulu ke Yaman. Nanti pulang Zulhijjah menjelang hari H baru masuk Mekah Madinah. Haji turis 178 juta. Kemarin murid saya di Rempoa, Tangerang Selatan, berangkat sekeluarga 17 orang. Kali 200 juta. Saya tanya, namanya Haji Abdurrahman. Kong, banyak amat punya duit haji turis, Kong. Alhamdulillah Ustadz Munawir, kebun saya kena pelebaran bandara. Jadi diganti 1 meternya 10 juta. Kali 8.000 meter. Pantas dia berangkat. Kong, ini saya ceramah dikasih berapa? Beres pokoknya. Ganti mobil aja katanya. Alhamdulillah. Cukup
Allah Ta'ala turunkan ayatnya melalui malaikat Jibril. Tapi urusan ibadah sholat enggak cukup Allah Ta'ala turunkan wahyunya, dipanggil juga nabinya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil. Tuh. Proses ibadah sholat, rute pemanggilan Nabi dimulai dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu masjid termulia di dunia. Masjid termulia di dunia, kalau kita sholat di sono sekali, sama dengan kita sholat di At-Taufiq 100.000 kali. Insya Allah. Masjid termulia. Masjid termulia kedua, Masjid Nabawi. Sekali kita sholat di sana, sama di At-Taufiq kita sholat 1000 kali. Kalau di Masjidil Haram 100.000, kalau Masjid Nabawi 1000. Masjid termulia ketiga, Masjidil Aqsa. Sekali sholat di sana, sama dengan kita sholat di At-Taufiq 500 kali. Itu Masjidil Aqsa ketika proses perjalanan Isra Mi'raj, Nabi diperintah oleh Allah untuk jadi imam sholat berjamaah. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Syuaib, semuanya jadi makmum. Imamnya Nabi Muhammad yang nunjuk Allah. Apa artinya? Untuk menjadi imam tuh nggak boleh sembarangan. Udah punya kemampuan, tapi baru pindah ke kampung sini, jangan dulu maju jadi imam. Ada pengurusnya, ada yang nunjuk. Begitu Allah Ta'ala tunjuk Nabi Muhammad jadi imam. Sholat di Masjidil Aqsa. Makmumnya para nabi dan rasul. Kalau makmum, siapa aja boleh. Kalau imam, tidak boleh sembarangan. Imam bacanya, makhrajnya, suaranya, syukur-syukur bisa niru imam Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam kalau makmum bacanya kagak enak boleh. Makhrajnya kagak bener boleh jadi makmum. Tapi kalau imam kagak boleh. Lagi sakit, flu berat, bindeng, kagak boleh jadi imam. Bindeng. Kalau lagi jalan dilewat, ditanya, mau kemana lo? Waung. Orang bindeng. Maksudnya mau ke warung gitu. Ditanya, gue denger bini lu sakit. Nah mendingan, innalillahi wa inna ilaihi. Maksudnya mendingan gitu. Karena hidungnya ketutup, jadi kagak jelas. Lu gue lihat kemarin makan siang sampai keluar keringet, emang bini lu masak apa? Ikan meme. Maksudnya ikan bebek begitu.
Orang dia lagi binden, maka kalau makmum bebas. Tapi kalau imam kagak boleh sembarangan. Yukrahul iltifatu biwajhihi illa lihajatin. Yukrahul iltifat biwajhihi, lagi sholat makruh hukumnya nengok. Kagak ada keperluan apa-apa sembahyang. Illa lihajatin, kecuali nengok ada keperluan. Sholat Jumat datang terlambat, enggak kebagian, di luar, dekat parkiran motor. Motornya sendiri udah dikunci setang, lagi ruku, maling buka kunci setang. Boleh nengok. Tapi jangan sambil ngomong. Lu ambil, gua bakar lu. Nengok aja. Kita nengok juga kagak ngomong. Maling mikir, buset sholat nengok. Dia kagak tahu. Kalau nengok ada hajat boleh. Tuh. Makanya ibadah pakai aturan. Wayah pazu ainahu wa uzunahu anin nadhari ma la yahillu lahu. Puasa jaga juga tuh mata. Jangan sampai memandang yang tidak halal. 5:30 menjelang maghrib malah duduk di pinggir jalan masang kursi panjang. Nungguin maghrib. Lewat Gojek bawa penumpang karyawati sebuah bank. Tinggi, putih, cakep, hidung mancung. Bibir pecah delima. Leher panjang pisang tanduk. Begitu lewat di depan kita ada gajelugan. Keangkat, kita lihat, astagfirullahalazim. Besok gua duduk di sini lagi dah. Anin nadhari ma la yahillu lahu. Ajak juga tuh mata puasa. Jangan melihat yang tidak halal. Tuh. Makanya kalau udah 5:30 menjelang maghrib, di masjid, di musola, di rumah, udah baca. Syahadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, ya Azim, ya Azim, anta ilahi, la ilaha ghairuka, ighfir li dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Sambil ngudek es buah. Itu waktu kita aduk tuh es buah pada ngomong. Dalam kitab Durratun Nasihin, itu isi makanan yang ada di es campur pada ngomong. Dia pada berebut pengen duluan masuk ke mulut orang yang berpuasa. Kenapa emang? Atyabu min rihil miski. Mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi dibanding minyak misik. Maka kalau siang jam 12 teman ngajak ngobrol bau jengkol, anggap itu minyak misik. Jangan pakai tekep hidung. Buset, lu kagak gosok gigi lagi lu. Jangan udah sedot aja. Minyak misik.
Hajar Aswad. Itu makanan ngomong. Dalam kitab Durratun Nasihin, semua jenis makanan saat menjelang buka pada bicara. Tape tuh yang ada di es buah pada ngomong. Ngomong dia sama kolang kaling. Ling, gua naik, lu turun. Kata kolang kaling, pe, lu asem. Kata tape, apalagi lu Ling, lu kan keras. Ini yang mau buka puasa giginya palsu, ntar genyal-genyol. Kata kolang kaling, oh iya juga ya, udah deh cendol aja yang naik, cendol naik. Sekuteng naik. Yang ringan-ringan pada masuk duluan ke mulut kita. Tuh, Insya Allah. Maka jaga mulut, jaga mata, jaga telinga. Anil istima'i malayahillu lahu. Dari yang kalau kita dengar kagak halal. Jaga telinga, ajak juga berpuasa. Jangan sampai puasa kita layak mulu, enggak sempurna. Kita pengen yang sempurna. Allah aja sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama. Menjelang Rasulullah meninggal dunia, itu ayat yang terakhir turun. Al-yawma akmaltu lakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Rasulullah sampaikan nama sahabat. Ayat itu, sahabat pada nangis. Sahabat membaca, jangan-jangan ini Rasul sudah mendekati ajal. Sahabat paham. Ayat itu turun tanda Rasulullah bakal berakhir hidup. Disempurnakan oleh Allah. Sebab manusia selalu mencari kesempurnaan. Rasanya hidup belum sempurna kalau udah kerja tapi belum berumah tangga. Maka dia berumah tangga. Udah berumah tangga, rasanya belum sempurna kalau belum punya keturunan. Udah punya anak, rasanya belum sempurna kalau masih tinggal di rumah orang tua, ngontrak. Tinggal di kontrakan beberapa tahun, rasanya belum sempurna kalau belum punya rumah sendiri. Udah punya rumah sendiri, rasanya belum sempurna kalau belum punya kendaraan sebagai alat transportasi, kredit mobil. Udah punya mobil, rasanya belum sempurna. Tuh, sempurna. Kita sempurnakan acara kita dengan pembacaan doa. Sempurna selalu dicari. Ampe rokok ada yang merek. Ada kan? Ada. Maka tidak sempurna itu puasa jika mata tidak berpuasa, jika mulut tidak berpuasa, jika telinga tidak berpuasa. Karena laisa siyam minal akli wasyurbi. Bukan yang dinamakan puasa hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Tapi puasa juga minal lagwi. Dari ucapan sia-sia. Wa anil khawdi bima la yaknihi. Dari perbuatan yang tiada guna, tiada manfaat. Udulan anin naumi. Terlalu banyak tidur. Kelebihan tidur. Habis subuh tidur, bangun jam 12. Sholat zuhur, mandi, tidur lagi, bangun jam 5. Ini namanya pudul anin naum, berlebihan tidur.
kapan laparnya, kapan hausnya, kapan berasanya puasa kalau tidur mulu. Fudulan anil akli, berlebihan di dalam urusan makan. Maka waqala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, at-taklil fit-ta'am. Dia kalau buka sedikit, maka Rasulullah korma 3. Sunnat tuh buka makan korma 3, ganjil. Kalau di sini nggak ada korma, cari makanan kue yang punya kadar gula. Kalau korma 3, kalau di sini gemplong dah. 6 ya. Kenyang ya. Enggak gemplong yang kecil-kecil. Kalau zamannya tua kita kan dulu gemplong gede-gede. Gede-gede 1 aja kenyang, apalagi 3. Wa sunanuhu, sunnah-sunnahnya puasa, takjilul fitri, mempercepat buka puasa. Iza tayakkonal ghurub, apabila udah yakin waktu maghrib. Wa idza syakka, apabila ragu, fal ihtiyatu, maka dia harus punya rasa kehati-hatian. Orang yang begitu bukanya akhir-akhir. Apabila enggak punya jam dinding, enggak ada sound system di masjid, HP kagak gablek. Apa kagak gablek? Enggak punya ya? Semua, nggak ada informasi tentang waktu. Nah, orang yang begitu akhir-akhir bukanya. Kalau yang punya jam dinding, HP, speaker, itu takjil, mempercepat buka puasa. Muadzin buka dulu, baru azan. Kalau dia azan dulu baru buka, nggak dapat pahala sunnah mempercepat buka puasa. Maka sebelum azan minum dulu. Walau bijur atimain, walau dengan seteguk air. Baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya leher kalau kena susu, suara jadi enak. Bu, ini saya karena sering nyusuk jadi begini nih suara. Pakai ngomong udah kadaluarsa. Yang satu lah yang baru belum. Kalau buka disuruh buru-buru, apa tujuannya tuh Allah mengatur? Supaya tenaga kembali muncul. Buat apa? Liqiyam, buat sholat tarawih. Kalau kelebihan makanan, kolak semangkok, asinan semangkok, lontong 3, bakwan toge 5, tahu isi 7, es buah di gelas yang gede itu yang gagangnya 2, apa namanya? Muk, iya. Gelas muk. Yang gagangnya 2. Kalau begitu, udulut to'am, berlebihan makan. Kurang baik. Ntar waktu terawih, nyari tiang, nyari tembok. Duduknya ngangkat kaki begini. Bilal udah baca, Syairillah ya Ramadan, Syairillah ya Ramadan, Syairillah ya Ramadan,
bil qabul wal ghufran sayrillah ya Ramadan sayrillah ya Ramadan sayrillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Yang perutnya kenyang kesel pakai baca itu lagi lama. Udah aja langsung solu sunat taraweh. Orang kalau perutnya kekenyangan begitu. Maka kalau makannya banyak, waktu buka, itu makanan penuh di perut yang naik ke atas sampai di mata, mata jadi kecil. Turun ke dengkul jadi lemes. Nemplok di belakang, nyari tembok. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam temennya ngasih tahu, udah waladdallin, baru waladdallin. Imam wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbazanna fil hutama. Udah lalu bangun. Udah hutoman, tar dulu dikit lagi ruku baru gue bangun. Lu kok sembahyang begitu? Biarin ditanggung sama imam. Kalau perut kenyang begitu tuh. Kekenyangan. Maka ba'dus salaf, sebagian ulama-ulama salaf itu bukanya sedikit. Ntar pulang tarawih baru makan. Kalau sahur disuruh akhir-akhir. Wa ta'khirus sahuri. Ini ceramahnya begini aja ya. Enggak usah ngomongin yang korupsi bansos 17 miliar ya. Ya Allah. Kita kata dari partai apa kali partai itu terus yang korupsi. Enggak usah diomongin ya. Saya mau ngomong ilmu aja dah. Enggak usah ngomongin dia minta 3 periode ya. Enggak usah diomongin ya. Minta 3 periode. 2 periode aja begini nih kita. Ulama dihabisin. Bagaimana 3 periode? Ya Allah. Enggak usah diomongin ya. Enggak usah diomongin. Setuju? Setuju? Kita kesian nama itu Habib Rizik ya Allah. Sampai diperlakukan seperti itu. Gara-gara itu dendam Ahok. Itu dendamnya Ahok. Dia gak rela dimasukin penjara. Akhirnya Habib dibuat seperti ini. Disuruh sama Ahok ini disuruh, ini disuruh. Pada mau aja lagi. Bocor tuh rencananya. Pokoknya Habib penjarain sampai 2026. Supaya dia 3 periode enggak ada yang ngerecok-ngerecokin. Itu tujuannya. Ini saya kasih tahu jangan ngomong sama RT ya. Lanjut. Sahur disuruhnya akhir. Kenapa? Buka buru-buru, kalau sahur santai akhir-akhir. Sebab makanan yang kita makan itu berdasarkan penelitian, makanan hanya bertahan di dalam tubuh selama 7 jam. Kalau kita sahur jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka orang yang puasa itu rata-rata merasakan sakit perut jam 11, jam 12. Ada begini aja di masjid. Aduh, betah banget di kolam. Mana kekumurnya sambil ndangak begini. Biasanya kagak begitu. Ini kekumurnya begini, niat mudah-mudahan ketelan. Apa
Sesuatu yang bikin dia kuat sampai maghrib. Satu, keyakinan. Dia yakin nggak ada orang mati gara-gara sakit perut puasa. Justru puasa bikin sehat, kata Nabi, sumu tasihu. Berpuasalah, niscaya sehat. Makanya yang kedua, dia kuat sampai maghrib, lemak di dalam tubuh berfungsi sebagai pengganti makanan. Maka begitu lebaran 7 hari, ditimbang berat badan, berkurang tuh. 2 kilo, 3 kilo, lemaknya terbakar karena menjadi pengganti makanan. Maka sahur disuruhnya akhir-akhir. Kalau sahur jam 1, habis nonton Chelsea, mau tidur takut kebablasan, udah dah sahur dah sekarang dah. Sahur jam 1, nyeduh Indomie 4. Telur 7. Wow. Kalau dia sahur jam 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jam 7 makanan udah habis, sakit perut jam 8. Dia pikirin, maghrib masih lama amat ini ya. Akhirnya dia jalan naik motor, nyari tukang ketoprak yang pakai hordeng. Buat ngalingin muka sama badan. Kalau kaki kan uncang-uncang kaki. Makan ketoprak. Sore ditanya sama bininya, masih puasa bang? Brengsek lu pakai nanya, lu puasa lah. Bohong sama bini. Jam 5 mandi, bininya dengar suaminya lagi muntah. Khawatir lebaran, takut jadi janda bolong. Didobrak pintu kamar mandi, lakinya lagi pegangan begini. Lagi muntah, keluar kerupuk merah. Toge, tahu. Kata bininya lah, semalam kan sahur kagak makan ini. Kok yang keluar ini? Tuh, kebohongan. Sebaik apapun ditutupi, bakal Allah Ta'ala buka. Sebaik apapun kebohongan ditutupi, Allah bakal buka. Sebaik apapun kebohongan ditutupi, Allah bakal buka. Sebaik apapun kebohongan ditutupi, Allah bakal buka. Terlambat itu bansos, ditaruh dulu di gudang. Katanya kantongnya belum jadi. Allah buka, anaknya terlibat dalam korupsi bansos. Ditutup-tutupin, Allah Ta'ala buka. Allah Ta'ala buka. Allah Ta'ala buka. Allah Ta'ala buka. Maka besok Ramadan gak boleh bohong. Ajak tuh mata puasa, ajak tuh mulut puasa, ajak tuh telinga berpuasa. Wa jami'u jawarihi an mulabasatil atham. Semua anggota tubuh diajak berpuasa. Itu yang kata Abu Hamid Al-Ghazali, puasa kelas khusus. Kalau puasa kelas umum, cuman mampu nahan lapar sama aus doang. Mata enggak puasa, telinga enggak puasa, mata enggak puasa. Seluruh anggota tubuhnya enggak puasa. Itu puasa kelas umum. Puasa yang kelas khususil khusus, makan sedikit, tidur sedikit, ibadahnya yang banyak. Ramadan, syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila
males jawabnya ya. Ngikutin lagu yang saya baca bilang Allahnya. Allah. Begitu. Jangan Allah. Iya. Kagak nyambung. Ulang. Ikutin lagu saya. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an. Kok kagak ada begini-begini ini? Al jannatu. Udah kemalaman apa belum sini? Hah? Malam minggu. Bang saya lihat wajahnya wajah orang-orang soleh. Ini wajah yang begini nih ceramah 3 jam juga kuat dengerin. Tapi kan yang ceramah kesian. Ceramah sejam 3 jam amplop kan emang udah dilem. Masa dibuka lemannya ketahuan ntar. Ini ditambahin apa dikurangin gitu kan. Lanjut. Nabi bersabda al-jannatu mustaqatun ila arba'ati naparin. Aya 4 jalma nu diarep-arep ke surga. Salah sahijina hoyong ke surga. Bu, pengen masuk surga? Masuk sendiri apa saya yang masukin? Kata ibu-ibu Pak Kiai bisa aja. Emang masih kuat, pakai nanya begitu. Ya Allah. Sorga rindu 4 macam golongan manusia. Pertama talil Quran, yang membaca Al-Quran. Besok Ramadan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil tadarrus. Capek pakai murattal, ganti gaya Muammar ZA. Tuh Muammar kalau ngaji megang mic-nya sedikit. Biar megangnya sedikit, amplopnya banyak. Beda sama kita, megangnya dicekelin, amplopnya dikit. Beda, Muammar megangnya begini doang. Bismillahnya aja 3 juta. Bismillahirrahmanirrahim. 3 juta. Ada juga bismillah 20.000 dukun kecengklak. Ngurut bayi, bismillahirrahmanirrahim, 20.000. Ada yang 2.000, assalamualaikum, bismillah, 2.000. Sama basmalah, beda hasil, sama rajin ibadah, sama rajin hadir taklim, sama rajin tahajud, tapi rezeki beda-beda. Udah diatur oleh Allah. Enggak ada tuh makhluk Allah di atas permukaan bumi yang hidup kelaparan. Enggak ada. Semua rezekinya udah disiapin. Waktu istri kita hamil, 8 bulan, 9 bulan. Itu anak bayi belum lahir, rezekinya udah disiapin. Di mana? ASI tuh. Tete istri kita kalau hamil kan pada gede. Itu rezeki anak kita. Bapaknya ngambil, kagak keluar. Orang rezeki anak. Tadi hujan tadi ya. Huwallazi anzala minas sama. Dia Allah
yang menurunkan air hujan dari langit. Airnya sama, dari langit yang sama, jatuh ke tanah yang sama dengan air yang sama. Fa'akhraja bihi minas samarat. Sebab itu air jatuh ke bumi dari air yang sama, atas yang sama, keluar berbagai macam jenis tumbuhan. Tidak sekedar tumbuh, rizqal lakum, menjadi sumber rezeki buat kamu manusia. Dari air sama tanah. Air sama tanah bisa jadi apa aja tuh. Pisang aja 12 jenis. Pisang ambon, pisang tanduk, pisang raja, pisang nangka, pisang angleng, pisang lampung, pisang raja, pisang lidi, pisang uli, pisang kepok, pisang batu. Air sama, tanah sama, pisang kok bisa jadi beda-beda. Pisang nangka kalau direbus rasanya 2, asam dan manis. Pisang tanduk panjang direbus 1 rasanya manis doang. Ada yang gak enak direbus, gak enak digoreng. Pisang Ambon. Kalau gak percaya besok pagi Ambon lewat pisangnya. Paling dia ngomong, pisang beda. Ya Allah, air dan tanah bisa jadi apa aja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Coba kita dikasih air sama tanah, paling jadi batako. Tapi Allah beri air ke tanah, bisa jadi apa aja. Maka Isra Mi'raj hanya diterima oleh keimanan, nggak bisa diterima sama akal. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kalau pakai onta 3 bulan. Itu alam nasut, alam indrawi yang bisa dijangkau dengan pandangan mata. Dari alam nasut, alam malakut, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari alam malakut ada lagi alam lahut, alam ketuhanan. Sidratul Muntaha, Rabb-Rabbul Akhdar, Mustawa. Jibril gak mampu melewati alam itu. Dia hanya sampai di lapisan langit ke-7. Nabi sendiri, kenapa Rasulullah bisa melewati alam-alam itu? Karena cahaya yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah dari cahaya Nabi Muhammad. Kalau malaikat lewat ke alam lahut, dia bakal kebakar. Tapi Nabi tidak terbakar. Karena seluruh rasa yang ada di dunia ini, rasa panas, diciptakan dari nur cahaya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perjalanan Isra Mi'raj cuma 1/3 waktu malam. Pakai otak nggak bakalan ketemu. Sampai gila nggak nemu dah. Contoh, pohon kelapa tinggi. Di atasnya ada buah kelapa. Itu di dalamnya ada airnya. Emang pakai paralon ke atas? Pikirin tuh. Dari mana itu air? Sabuk dulu baru batok. Habis batok ada kelapa, ada air. Saya liatin gak ada paralon dari bawah buat ngisi air. Itu dari mana tuh air? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Siti Maryam hamil, lahir Nabi Isa tanpa ada seorang ayah. Cuman sayang, anak kampung kita pada nurut Siti Maryam. Minum kelapa tuh ayah cendol nak. Balik ya. Minum cendol tuh ayah kelapana, perut bejendol tuh ayah bapak. Nah, nurut Siti Maryam, Allah mau, bisa tuh.
Nabi Adam nggak ada bapak, nggak ada ibu, Allah mau jadi. Jepang bingung makan kue onde, dari mana ini masukin gulanya? Jepang boleh pinter dalam urusan teknologi, begitu dia dulu menjajah Indonesia, dia makan kue onde, mancrot. Dia kaget, dia kira bom kali. Manis. Dari mana tuh isinya? Itu air kelapa. Isra Mi'raj, kemauan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian disibukkan dengan harta, membuat ibadah sholat jadi lalai. Maghrib itu yang belanja ke warung kita banyak banget, 12 orang. Wah, udah kehitung nih untungnya nih. Azan udah bunyi. Tuh. Jangan membuat kamu lalai dengan sebab harta. Jangan sebab ada anak kamu jadi lalai ibadah. Maghrib nangis aja nih anak, sampai ketinggalan udah komat. Disuruh gendong sama bini. Anak nangis itu biarin. Proses perkembangan tubuhnya. Kalau anak nangis kencang, jangan didiemin. Ini anak nangis kencang. No di belakang jendela, no awas no. Ya. Biarin anak nangis. Satu, proses berkembang tubuhnya. Yang kedua, kencang nangisnya itu menjadi ampunan buat orang tuanya. Maka jam 2 malam anak kita nangis, biarin aja. Jangan pakai ditekep, pakai bantal. Ini anak nangis jam 2, kata lakinya ngomong sama bininya, no anak lu nangis, enak aja anak lu. Emang lu kagak? Gara-gara lu gue jadi begini nih. Jadi apa aja dalam kehidupan orang yang beriman itu bernilaikan pahala. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Ramadan dapat kita sempurnakan ibadah-ibadah kita. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.